Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa, NIM 186546. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu GetGet Store, di mana aplikasi ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemrograman mobil. Yaitu saya akan membahas yang pertama, yaitu mendemo aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan 5 itemnya, ada 5 item gadgetnya. Sebagai contoh, ini adalah tampilan awalnya. Di home screen-nya ada judul, nama toko, harga, tanggal rilis. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam item detailnya. Nah, di dalam item detail ini juga terdapat judul, gambar, nama tokonya, tanggal rilisnya, dan deskripsi keseluruhan dari handphone ini tersebut. Oke, dan juga ada harga dan juga bisa menu. Oke, selanjutnya saya akan masuk langsung ke dalam codingannya. Di sini di dalam Android Studio terdapat dua folder buat coding. Yaitu yang pertama saya membuat folder model dan yang kedua screen. Apa sih fungsi folder model ini? Nah, di dalam folder model ini terdapat item.dat, di mana item.dat ini berfungsi sebagai penampung objek yang saya buat. Nah, di sini ada title, judulnya, rilis, tanggal rilisnya, kemudian price adalah harganya, kemudian desk adalah deskripsi keseluruhan dari handphonenya, kemudian ada image URL, image-nya, yang terakhir adalah store, nama tokonya. Oke, lanjut ke folder kedua. Nah, di dalam folder kedua ini adalah screen. Nah, di folder ini saya menggunakannya untuk mengcoding footernya tersebut. Nah, yang pertama ada home screen, untuk menampilkan home screen-nya. Yang kedua adalah item list, adalah kerangka dari home screen di awal ini seperti ini. Ini adalah kerangka dari item list-nya. Yang kemudian adalah list view detail. Nah, ini adalah kerangka saat kita masuk ke dalam view detailnya. Oke, nah langsung kita bahas satu persatu. Oke, di dalam home screen ini terdapat import package item.dat, di mana import package ini berfungsi untuk mengambil item.dat, di mana item.dat itu adalah objek yang saya buat. Kemudian ada item list, di mana item list adalah kerangka dari sebuah home screen ini. Kerangka dari sebuah screen ini. Oke. Selanjutnya adalah ada list item. Item list adalah inisialisasinya. Oke, lanjut ke dalam widget. Widget itu apa sih? Widget adalah setiap bagian atau kerangka untuk menyusun UI atau layout dari footernya. Oke, di dalam widget ini adalah item list sama dengan garis bawah item list ini adalah juga inisialisasinya dari item listnya. Oke, kemudian masuk ke dalam return scaffold. Nah, di dalam return scaffold ini memiliki peran untuk mengatur struktur visual layout dengan mengimplementasikan material desain, di mana scaffold ini juga memiliki kemampuan untuk membuat app bar. Selain app bar, dia juga mampu membuat bottom sheet, snack bar, dan lain sebagainya. Oke, di dalam app bar item list ini terdapat GetGet Store. Nah, ini terdapat GetGet Store di home screen. Di dalam app bar home screen-nya ada teks GetGet Store dengan font size-nya adalah 30. Oke. Lanjut ke dalam widget list view. Nah, ini sekarang masuk ke dalam body dari item list-nya. Maaf, ini masuk ke dalam body home screen-nya. Oke. Di dalam ini terdapat return container yang berfungsi untuk memiliki banyak fungsi untuk menampung objek. Adalah fungsi dari container. Nah, kemudian di sini menggunakan color teal, yaitu sebagai background-nya. Nah, ini di antara sela-sela antara putih dan warnanya, ini ada background teal. Warnanya saya ubah menjadi teal. Oke, kemudian dengan padding @insert.al, ini maksudnya adalah digunakan untuk mengatur wadah container dengan menggunakan margin sisi atas
kiri, kanan, dan bawah. Jadi semua margin itu saya sama ratakan yaitu 5. Oke, lanjut ke dalam sheet. Nah, ini saya menggunakan kolom. Kemudian dengan children widgetnya expanded. Nah, di dalam expanded ini terdapat sheet list view. Nah, di dalam list view ini terdapat padding, edge, symmetric. Nah, apa sih perbedaannya dari symmetric ini dengan all tadi? Nah, kalau di symmetric ini digunakan untuk mengatur ukuran kontainer dengan menggunakan margin dari sisi virtualnya. Nah, maksudnya dari sisi vertikal. Nah, di sini saya sisi vertikalnya menggunakan padding 10. Nah, maksudnya itu di bagian ininya. Di bagian ini ada vertikal dari padding vertikalnya. Oke. Kemudian ada juga children item listnya. Ini adalah item listnya. Kemudian map diinisiasikan item list, item titik 2 item. Oke. Lanjut ke dalam list item. Ini item listnya. Nah, dimana ini adalah merupakan data yang saya gunakan pada GetGet. Nah, di dalam data ini terdapat ID yang dimana ini diambil dari item.dat tadi sebagai objek saya. Yang pertama ada ID, yang kedua ada title. Nah, di dalam title ini saya masukkan iPhone 11 Pro Max dalam ID pertama. Oke, ini ada 11 Pro Max dengan store-nya sifat store. Dengan deskripsinya ini adalah layar iPhone Pro Max ini lengkap dengan deskripsi lengkap dari iPhone Pro Max. Ini nanti yang akan ditampilkan di dalam list view detailnya. Oke. Deskripsinya akan ditampilkan di dalam list view detailnya. Oke, dengan harganya nanti juga masuk dalam, ada harga ini, rilis, tanggal rilisnya, kemudian image URL-nya, ini adalah image-nya. Oke. Selanjutnya sama juga dengan yang atas, ini adalah data yang kedua yaitu Samsung S20 Ultra dengan store Blitar. Sama juga deskripsinya nanti juga ditampilkan di dalam item detailnya. Kemudian ada juga harganya. Kemudian tanggal rilis, yang terakhir adalah image. Sama dengan yang pertama. Sama ini juga sama dengan yang pertama dan yang kedua, fungsinya juga sama. Ini juga sama, Xiaomi Mi 10 Ultra sama juga. Kemudian yang terakhir adalah data yang terakhir adalah Sony Xperia One. Ini juga sama yang lainnya. Terdapat title, store, description, freeze, release, dan image URL. Itu untuk penjelasan untuk home screen-nya. Nah, lanjut ke dalam item list-nya. Nah, masuk ke dalam item list, di sini ada import, package, screen, list view, item detail. Nah, ini nanti di mana di dalam item list nanti apabila data yang saya klik nanti bisa masuk ke dalam view item detailnya. Yang kedua adalah package, import package model item.dat ini nanti berfungsi sebagai objek yang telah saya buat di item.dat-nya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam codingannya. Yang pertama adalah ada final item.item. Ini adalah inisialisasinya. Kemudian ada const item list this.item yang dimana this.item itu tadi diambil dari item.datnya. Oke, langsung masuk saja ke dalam widget. Widget return in well. Dimana return in well ini memiliki on type yang apabila dari data yang saya klik atau objek yang saya klik nanti akan masuk ke dalam list item detail. Seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari on type dan codingan-codingan yang bawahnya. Jika ada objek yang saya klik bisa masuk langsung ke list item detailnya. Oke, lanjut kepada selanjutnya adalah child chart. Nah, di mana child chart ini adalah fungsinya sebagai kartu di dalam list item listnya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, adalah wadahnya. Jadi di shape ini wadahnya terbentuk dari persegi panjang dan bundar, di mana border radiusnya adalah 10. Di mana border radius itu memiliki fungsi untuk
kelancipan dari ujung dari sebelah persegi panjang tersebut. Oke, ini adalah contohnya. Ini adalah yang dimaksud dengan border radius. Lanjut lagi ke dalam child container. Nah, di dalam child container ini terdapat padding @insert.al. Nah, di mana padding ini berfungsi sebagai padding keseluruhan kanan kiri bawah kanan atas. Nah, di mana ini adalah yang dimasukkan di dalam image-nya, padding image. Nah, ini contohnya. Ini padding image, jadi padding atas, kiri, bawah, kanan itu semuanya 5. Oke, dengan image-nya dimasukkan dengan height-nya 110, dengan width-nya 110 juga, dengan fit box fit di dalam fit box fit-nya. Oke, kemudian lanjut kepada fleksibel. Nah, ini jadi secara fleksibel masukkannya. Jadi di sini ada juga paddingnya only lift. Jadi ini adalah padding hanya khusus di kiri. Nah, contohnya ini yang saya buat di dalam ini. Nah, ini adalah padding khusus kirinya dari item detailnya. Jadi Splash Pro Max ini kirinya ini adalah paddingnya 10. Dan Samsung, Asus ROG juga Xiaomi itu adalah dari titel itu padding kirinya adalah 10. Oke, selanjutnya dengan style textile, font size-nya 20, dengan color-nya adalah warnanya teal sama dengan background-nya. Ada warna teal sama dengan background-nya tadi. Oke, dengan tipe font-nya adalah tebal. Nah, lanjut lagi kepada size box. Nah, ini adalah tinggi dari boxnya tersebut. Nah, kemudian ada row. Di dalam row ini terdapat children text store. Nah, ini adalah terdapat children text store-nya ini adalah yang dimasukkan nanti dari store-nya yang diambil dari home screen. Oke, ada store dengan textile, color-nya berwarna black 54, agak sedikit warna abu-abu. Kemudian adalah item store-nya ini adalah di mana kita mengambil dari mana sih toko ini berada. Contohnya iPhone Pro Max ini berada di Siva Store. Kemudian Samsung S20 Ultra itu berada di Blitar HP. Nah, ini adalah fungsi dari item store ini yang diambil dari item store. Nah, ini di sini juga menggunakan color black 54 sama dengan yang atasnya, agak keabu-abuan dengan font size-nya 12. Oke, lanjut row kedua yaitu tentang harga. Nah, di sini terdapat paddingnya. Ini adalah tentang only harga batas margin kanan itu ada 15 dan yang atas itu adalah 10. Nah, di sini ini batas ini adalah 15 jaraknya. Kemudian yang ke atas itu adalah 20. Oke, dimana teks harga ini dengan colornya juga sama, teal, sama dengan warna background. Kemudian dengan size-nya adalah 10. Dengan tipe font-nya adalah tebal. Oke, lanjut lagi ke dalam harga, masih dalam harga, yaitu rupiahnya. Nah, di sini adalah teks rupiah ditambah item price. Nah, di sini adalah ditambah item harganya. Jadi, contohnya iPhone 11 Pro Max harganya 16.500.000. Berbeda lagi dengan Samsung S20 Ultra harganya 13.500.000. Nah, ini adalah fungsi dari item.price. Dia mengambil data yang kita masukkan. Oke, lanjut lagi dengan colornya warnanya black. Font size-nya 10 dengan tipe font-nya adalah tebal. Oke, lanjut selanjutnya adalah untuk tanggal rilisnya. Nah, di sini juga sama kayak atasnya, di mana marginnya ini jarak rilis dengan bungkusan ini adalah 5 dengan jarak ke atas adalah 20. Oke, dengan teks rilis colornya teal sama dengan backgroundnya, font size-nya 10 dengan font tipe adalah tebal. Oke, selanjutnya ada item .release ini. Nah, di mana item .release ini adalah fungsi dari kita tanggal kita rilis. Nah, di mana item .release ini
Yang contohnya kayak di item Pro Max ini adalah tanggal 22 Oktober 2020. Dan di Samsung S20 Ultra itu ada 22 Oktober 2020. Berbeda lagi di Asus ROG ini adalah tanggal 20 Oktober 2020. Nah, ini adalah kegunaan dari item rilis dan yang telah kita masukkan tadi di dalam home screen dan item produknya. Oke, dengan font size-nya 10 dan tipe fontnya adalah font. Itu dari item list. Penjelasan dari item list. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu list view item detail data. Nah, di sini kita menggunakan import package-nya dari item.dat saja. Nah, dimana karena di sini kita hanya membutuhkan objek yang kita ambil. Oke, selanjutnya masuk ke ini tadi adalah inisialisasinya, masuk ke dalam widget return scaffold-nya. Nah, dimana di dalam widget ini primary-nya adalah true. Nah, berarti benar apabila tadi diklik dari item list-nya, jika benar nanti akan masuk ke dalam detailnya. Oke, app bar-nya. Nah, kita buka contohnya. Oke, di sini ada app bar-nya, dimana di dalam app bar ini terdapat titelnya. Nah, ini adalah titel dari app bar yang fungsinya dari app bar. Nah, di sini menggunakan font size 25. Titel ini tergantung dari apa yang kita klik dari item listnya. Contoh kita klik Samsung S20 Ultra, maka di app bar-nya juga Samsung S20 Ultra. Jika klik kita Sony Xperia One, maka juga masuk app bar-nya Sony Xperia One. Oke, nah lanjut. Di sini dengan background color-nya juga teal sama dengan background yang lainnya. Kemudian di dalam children widget ada header banner dan header constant. Nah, di mana ini adalah fungsi dari header, banner, dan header constantnya. Nah, lanjut lagi ke container, di mana di container ini terdapat padding, yaitu 8G instance from TRB. Nah, di mana fungsi dari padding ini adalah untuk menentukan jarak dari description yang telah kita masukkan. Atau jarak dari title, terus kemudian store dan description seperti ini. Description ini. Nah, oke, di sini jaraknya adalah 10, 10, 10 dan 20. Nah, ini adalah 10, sini 10 jaraknya, dan ini antara jarak description dan ini adalah 20. Ini adalah fungsi dari ini. Kemudian nah, ini kita ambil untuk description saja, ini tadi untuk container description saja dengan text elegant justify di mana rata kiri dan rata kanan. Kemudian dengan font size-nya adalah 13 untuk item description-nya. Kemudian dengan warna putih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam harga. Nah, di sini ke dalam item price atau ke item harganya. Nah, di sini kita menggunakan marginnya adalah only, hanya ke atas, di mana di harganya hanya ke atas itu kita pakai margin 0 dengan bottom ini adalah 20. Oke. Margin only ke atas harga antara harga dengan description adalah 20. Kemudian di dalam with the children terdapat teks harganya. Nah, terdapat teks harga dengan color white, font size-nya 17, dengan tipe fontnya adalah tebal. Oke, selanjutnya bawahan harga terdapat rupiah. Nah, di mana di dalam rupiah ini kita masukkan dengan item.price. Nah, tergantung dari apa yang kita klik tadi. Nah, jika kita klik Sony Xperia harganya 19 juta. Namun, jika kita klik Asus ROG 3, maka harganya akan berubah 18 juta. Tergantung apa yang kita klik, item apa yang kita masukkan. Oke, selanjutnya masuk kepada InWell on tab. Nah, di sini adalah fungsi dari Buino. Sebenarnya ini adalah fungsi dari Buino, di mana
containernya ini adalah margin 8G insets from TRB. Nah, di mana ini adalah margin antara putih ini adalah 70, kemudian yang bawah adalah 5, yang kemudian yang kanan adalah 70, yang atas adalah 10. Dengan weight 0 dan height-nya 40. Dengan decoration, box decoration. Nah, ini adalah box decoration-nya. Kemudian dari box decoration ini diberi warna putih. Kemudian dengan border radiusnya adalah 30. Ini adalah border radiusnya adalah 30. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tulisan Arduino-nya, yaitu terdapat Arduino dengan font size-nya 20, dengan color warna Arduino tersebut adalah teal, sama dengan background-nya. Dengan font tipe font tebal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam header banner-nya. Nah, dalam header banner ini terdapat return material, elevation-nya ini adalah yang dimana ini adalah nanti akan kita masukkan sebagai image-nya, dimana elevation 20 ini adalah degradasi warna. Nah, ini ada sedikit degradasi warnanya, agak sedikit kehitam-hitaman menjorong ke bawah. Nah, kemudian dengan jet container, dengan height-nya ini adalah 420 dengan child stack, di mana stack expand, kemudian children widget dengan header image-nya. Ini adalah header image diambil dari item.image URL-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam masih ke dalam image URL-nya. Nah, di sini adalah box fit cover. Nah, ini adalah berfungsi sebagai covernya. Jadi saat kita mengambil gambar dari Google, mendownload gambar, apabila gambarnya cuma separuh, nanti jika kita menggunakan box fit cover ini, nanti gambarnya akan penuh dengan ukuran yang telah kita tentukan tadi, yaitu 420. Kemudian masuk ke dalam header kontennya, terdapat item-itemnya. Di sini di dalam header konten ini terdapat box container, ada juga title dari itemnya, dari item titelnya. Nah, oke, kita bahas lagi. Oke, di dalam return elegant ini terdapat alignment dan bottom left. Nah, ini adalah fungsi dari tempatnya, ini adalah di bawah, berada di kiri. Dengan child container, dengan container box contains.expand. Dengan tingginya adalah 80. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam child padding-nya. Ini adalah padding dari teks titelnya. Nah, di mana ini 10 adalah 10, 0 dan 0. Oke. Di mana cheat kita menggunakan container, cheatnya row, children-nya expanded sama kayak yang lainnya. Kemudian ada cheat column, di mana cheat column ini adalah cross axis alignment start. Nah, kemudian lanjut ke children container sama dengan padding, di mana padding ini adalah only bawahnya aja hanya satu, di mana titelnya nanti jarak ke bawahnya cuma 1. Nah, ini contohnya Asus ROG. Jadi jarak Asus ROG ke layak store ini cuma 1. Oke, ini adalah teks yang kita gunakan, yaitu item titelnya. Oke, kemudian dengan size-nya 25, dengan warna color-nya putih, kemudian dengan tinggi, kemudian dengan tipe teksnya adalah tebal. Lanjut lagi ke bawahnya, yaitu tentang store-nya, tokonya. Nah, ini adalah dimana di dalam kerangka toko ini terdapat children fleksibel, ukurannya fleksibel, kemudian stylenya ini adalah colornya white dengan font 12. Nah, ini sebenarnya ini tadi saya masukkan toko .2, tapi saya rasa kurang
Akhirnya saya hapus, kemudian saya langsung masuk ke dalam item store-nya. Jadi di sini langsung terdapat nama item store-nya. Nah, ini adalah Yaya Store. Kemudian contoh lain. Nah, ini Siva Store seperti itu. Kemudian dengan stylenya, warna colornya putih, dengan font size-nya adalah 12. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah untuk tanggal rilisnya, dimana padding tanggal rilis di kiri ini adalah jarak antara item store dengan padding untuk item rilisnya adalah 220. Nah, ini adalah jaraknya 220. Kemudian dengan memasukkan item dot rilisnya, ini adalah item dot rilisnya. Kemudian dengan colornya adalah white dengan font size-nya 12. Seperti itu. Nah, sekarang akan kita demokan ulang, dimana di dalam iPhone 11 Pro Max seperti ini. Kemudian Samsung S20 Ultra seperti ini. Kemudian di Asus ROG 3 terdapat seperti ini. Kemudian Xiaomi Mi 10 Ultra terdapat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah Sony Xperia One seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya adalah salah katanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.